Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqal hadim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini betul-betul Allah masih memberikan kesempatan pada kita, kenikmatan, dan juga malam hari ini bisa hadir di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin, dan orang-orang yang setia pada sunnahnya. Jatingaleh pasare legi, mlebu ngangkring widangi srebat, ketemu maneh karo Pak Yogi, sing penting paringi alhamdulillah. Kalau saya lihat wajah-wajah anak-anakku sekalian ini betul-betul sudah cerah ini, berarti sudah bebas dari corona. Tapi masih diusahakan untuk memenuhi protokol kesehatan. Tidak ada masalah karena adalah suatu usaha. Itu adalah usaha. Adapun semua ketentuan adalah di tangan Allah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, malam hari ini akan kami sampaikan yaitu dengan judul menyelamatkan diri dari zaman kerusakan moral. Menyelamatkan diri dari zaman kerusakan moral. Sebetulnya tadi saya sudah menyiapkan laptop, tapi berhubung hujan. Karena pengalaman saya kalau laptop dibawa hujan-hujanan, maksudnya walaupun di dalam tas itu ngembun. Dan itu biasanya keyboardnya itu yang panas, Pak, sehingga ngembun, dan itu sudah saya ganti yang keempat kali ini keyboardnya itu saya punya laptop itu, karena sering kali rusak. Oleh karena itu ya, dengan manual ini mudah-mudahan kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Untuk apa? Ya ini, untuk menyangkal daripada perkembangan zaman atau kerusakan moral di zaman sekarang ini. Anak-anakku sekalian, bahwa di dalam Al-Quran tentu itu adalah sebagai pedoman kita. Sebelum masuk pada materi, bahwa Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk, seperti surat yang Al-Baqarah sehabis itu perintah puasa itu adalah Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran ini adalah hidayah bagi kita. Maka untuk menepis situasi kondisi zaman sekarang ini, kita harus kembali kepada Al-Quran. Namun banyak sekali rekan-rekan kita di dalam menghadapi pandemi itu malah menjauh dari Allah. Ini adalah keliru besar. Contohnya ke masjid aja takut. Karena saya punya itu betul itu. Ada tetangga tanya, kenapa nggak pernah jamaah? Wah, baru pandemi Pak Yogi, takut. Mestinya yang orang-orang yang pergi ke masjid atau berjamaah di masjid itu orang yang sehat. Kalau sakit ya mestinya di rumah. Tapi zaman sudah kebalik seperti itu.
Malah ada yang satu tuh betul-betul takut. Nggak pernah keluar rumah, sholat juga di rumah, kemana-mana memang sudah pakai masker. Tapi apa yang terjadi? Malah kena corona. Karena apa? Kata orang-orang kalau imun kita ini turun, ketakutan sehingga apa? Malah rentan kena penyakit. Ini. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa di dalam firman Allah surat ke-56 ayat 83 dan seterusnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairi madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farahun warakanum wa jannatun naim. Bisa kalau yang bawa HP nanti dilihat kalau saya salah. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Nanti kita terangkan sedikit. Padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta jumlah jannah dan kenikmatan. Ibu, bapak, dan anak-anak sekalian, kenapa di sini saya ambil ayat ini? Tidak lain adalah mengingatkan bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Nah, ini untuk apa? Introspeksi diri kita. Menghadapi situasi kondisi zaman yang begitu global, yang begitu luar biasa, baik informasi dari luar, dari TV, dari YouTube dan sebagainya itu sebagaikan banjir bandang. Bagaimana kita mengatasi itu? Kita introspeksi pada diri sendiri bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka di sini disebutkan, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Berarti tobat kita sudah akan tidak diterima oleh Allah. Kalau sudah ruh kita sampai di kerongkongan ini, kita bertobat sudah tidak diterima Allah. Contohnya adalah Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah, udah cengap-cengap, baru saya mengakui Tuhannya Musa. Tidak diterima. Karena syaratnya tobat adalah mesti diiringi dengan wa amilus sholihat. Ini. Padahal kamu ketika itu melihat, maksudnya kalau ada orang yang nazar itu kita melihat, tapi begitu tidak pernah untuk menjadi hibroh atau pelajaran. Suatu contoh, terutama bapak-bapak ini, adik-adik yang laki-laki sering mengantarkan jenazah sampai di makam. Tapi biasa-biasa saja, tidak pernah menjadi pelajaran. Padahal itu adalah pelajaran yang paling harus kita takuti sebetulnya. Tapi dianggap peristiwa itu biasa wong mati ya biasa. Karena apa? Waktu kita sudah seperti itu, Bapak dan adik sekalian, anak-anakku sekalian, titik itu adalah titik untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka ayat selanjutnya adalah, dan kami telah dekat kepadanya dan pada kamu tetapi kamu tidak melihat. Allah itu selalu dekat pada kita. Juga malaikat-malaikatnya selalu mengiringi pada kita. Maka jangan coba-coba untuk berbuat yang tidak baik. Karena kita diawasi 24 jam.
Satu contoh, ya. Di sini ada CCTV, selalu diawasi. Tapi banyak kelemahan juga kalau listrik mati nggak bisa, ya toh? Kalau lampunya mati di sini gelap juga tidak kelihatan. Tapi pengawasan Allah ini 24 jam penuh. Ya. Pengawasan Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Allah sendiri yang mengawasi kita. Ya. Karena Allah itu maha dekat, ya, pada kita. Yang kedua adalah para malaikat Allah. Yang ketiga, diri kita sendiri. Karena nanti di alam akhirat, Bapak Ibu dan anak sekalian, mulut kita ini dikunci. Yang menjadi saksi adalah tangan kita, anggota badan kita. Okay? Yaitu tangan kita, kaki kita yang menjadi saksi, bisa berbicara untuk melaporkan kepada Allah apabila kita berbohong. Maka kenapa mulut dikunci? Karena mulut ini sering berbohong. Maka nanti pengawasan di hadapan Allah sudah tidak bisa apa-apa karena mulut dikunci tidak bisa bicara. Yang bicara tangan, kaki, dan anggota badan kita. Maka kalau ingat kita demikian ini, nun sewu, ya kita mau berbuat yang tidak baik mesti tidak jadi. Karena apa? Kita diawasi oleh Allah. Karena kalau kita mengikuti pola zaman sekarang ini, ya nun sewu, akhlak pun akan menjadi rusak. Ibadah kepada Allah juga rusak. Hubungan antar manusia juga rusak. Hubungan antar teman juga rusak. Kenapa? Coba sekarang duduk bareng-bareng tapi nggak pernah kenal seakan-akan. Karena apa? Asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Dengan orang tua pun demikian, pada pateng duduk pada sudut. Tapi nggak pernah omongan, karena apa? Sing orang tua juga memegang HP, putranya juga memegang HP, asik sendiri-sendiri. Kemudian ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga ini sudah tidak mendengarkan, karena apa? Asik dengan HP-nya. Ini betul-betul terjadi. Oleh karena itu untuk mengatasi yang seperti ini Bapak-Ibu sekalian dan anakku, kembali kepada Al-Quran. Di sana banyak pelajaran, ya, di sana banyak hibrah, di sana banyak hikayah dan cerita-cerita yang semuanya itu adalah menuju kebaikan. Ya. Cerita orang-orang yang dulu yang jelek itu juga menjadi contoh gitu, sing elek iki kok ngene. Orang-orang yang baik seperti itu dan sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang jelas, di dalam ayat-ayat Allah ini terkandung berbagai makna dan maksud. Kemudian ayat 86, maka mengapa jika mau tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa? Jadi pertanyaan, mengapa kamu tidak dikuasai? Padahal kita ini dikuasai oleh Allah, tapi seakan-akan kita itu tidak pernah mengenal Allah. Ini sudah terjadi sekarang ini. Karena saking sibuknya situasi kondisi, sehingga apa? Al-Quran juga jarang disentuh. Tapi saya yakin kalau di panti ini karena ada program dan sebagainya. Kalau di luar sana, pengajian-pengajian selama ini hampir 2 tahun tidak ada. Ya, tidak ada pengajian, hati ini kosong, di rumah juga tidak pernah menyentuh Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah pedoman kita. Maka dengan adanya kita dekat dengan Al-Quran, otomatis dekat dengan Allah. Tapi sekarang yang diagungkan adalah, sekali lagi adalah masalah HP, masalah komputer, masalah YouTube dan sebagainya. Inilah yang akan merusak pada iman kita. Boleh-boleh saja. Karena saya yakin begitu buka YouTube yang keluar, mending kalau lihat pengajian. Sebelahnya pengajian juga
Ada pengkafiran dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Nah, di sini juga Allah nun sewu bertanya lagi, kamu tidak mengembalikan nyawa itu, karena dari kerongkongan ini tidak mungkin kita mengembalikan pada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak percaya adanya alam akhirat. Dia menganggap kematian sudah selesai, semua sudah putus. Dan dia menganggap hidupnya di dunia ini. Ini pemahaman seperti ini sudah merebak. Maka kita betul-betul harus hati-hati. Pemahaman seperti ini sudah merebak kepada para remaja. Karena apa? Akhirat itu katanya hanya impian para ulama, para kiai, para ustadz. Anggapan mereka seperti itu. Malah ada orang yang terkenal, seorang perempuan, malah katanya mau ngapling di neraka. Ya enggak? Pernah baca seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Ini betul-betul menentang ada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Katanya pengen ngapling di neraka katanya. Ini sudah enggak fair. Dengan perkataan seperti itu, dengan pakaian seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Maka satu-satunya kembali lagi ini, adapun jika dia orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang yang mati itu didekatkan pada Allah. Tidak nun sewu, mati wis mati, nek dibelet ya wis, bukan seperti itu. Ini. Dan seperti itu adalah dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta jannah kenikmatan. Jangan dikira ini di sini Allah yang menyebutkan maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki. Jadi orang yang mati itu mendapat kenikmatan, mendapat rezeki dari Allah. Tapi rezeki seperti apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yaitu kenikmatan itu juga rezeki. Jadi jangan konotasi rezeki itu hanya uang. Seperti kita ini, nikmat sehat, nikmat sempat. Ini adalah rezeki dari Allah. Oleh karena itu, Bapak dan anakku sekalian, semua yang terjadi di dunia ini adalah kita kembalikan kepada Allah. Menghadapi situasi kondisi corona seperti ini, juga kita harus lebih dekat kepada Allah. Karena yang punya penyakit juga Allah. Yang punya corona juga Allah. Kalau kita tidak nyun sewu, sekarang saya contohkan, ada orang yang memelihara binatang buas contohnya, dengan majikannya sangat jinak. Tapi begitu ada orang luar, dia mau menyerang. Apakah kita terus lari kencang-kencangnya? Pasti kena. Contohnya orang dikerja anjing, nggak mungkin kita nggak kena, pasti kena. Ya kita apa? Minta pertolongan kepada yang punya, pada pemiliknya. Sama dengan sekarang ini. Kenapa kita mendapat ujian seperti ini malah lari daripada kekuasaan Allah? Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Malah menjauh dari Allah. Kemudian ayat yang keempat, sekalian, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena apa? Orang tidak sadar bahwa kita itu akan mati. Hidup kita itu juga dihidupkan oleh Allah. Kita hidup ini ada yang menghidupkan. Kemudian, dan bahwasanya dia yang menciptakan berpasangan pria dan wanita. Ini sudah jelas ini juga di surat An-Nisa juga ada seperti itu. Kemudian, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ini, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin surat Al-Minun. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati, itu berasal dari tanah.
maka mau tidak mau kita akan kembali ke tanah. Ini tidak pandang bulu, yang tua, yang muda, yang laki-laki, perempuan sama aja. Karena umur kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita merenung sejenak. Untuk apa sih hidup kita ini? Untuk apa kita hidup ini? Pertama, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan adalah yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian manusia diciptakan adalah untuk khalifah di atas bumi, menjadi utusan Allah untuk memakmurkan bumi, tidak boleh merusak bumi. Ini. Maka kalau seperti itu, kita ini sebetulnya dihidupkan oleh Allah itu untuk apa? Nah, pertanyaan seperti ini harus kita renungkan. Yaitu kita hidup ini adalah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian kita ini disuruh oleh Allah, hidup ini adalah manut miturut dengan Allah dan Rasulnya. Diberi tunjuk hidayah berupa Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang orang hidup ini tidak mau tujuannya kemana. Maka pernah kami sampaikan di sini, kalau Bapak Ibu adik-adikku anak-anakku lupa, yaitu saya pernah memberi judul adalah dari mana kita datang, di mana kita hidup, kemana kita akan pergi atau akan pulang. Min aina cita, fi aina hayata, ila aina turja'un. Pernah saya sampaikan. Ini adalah inti daripada hidup manusia. Dari mana asal kita? Di mana kita hidup? Dan kemana kita akan pulang? Nah, 3 kriteria ini harus kita pahami betul-betul, bahwa kita diberi hidup oleh Allah di dunia ini adalah sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi ini. Tapi karena keserakahan manusia, sehingga apa? Bumi ini menjadi rusak. Bumi ini menjadi tandus. Banyak bencana dan sebagainya. Itu dari apa? Dari ulah manusia. Maka Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang kamu cintai, menyelamatkan diri dari zaman yang kerusakan moral seperti ini seperti apa? Untuk mengatasi juga sekali lagi, kita kembali faruddu illallah wa rasulihi. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu selalu mentadaburi Al-Quran, kemudian kembali kepada hadis-hadis, dan ini akan membawa kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, kehendaki Allah dan Rasulnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan harus ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita. Yang disebut keluarga bukan hanya anak istri dan kerabat, tapi sesama muslim ini kita harus saling menjaga. Kalau tidak, maka dianjurkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita saling menasihati. Pak Yogi bukan yang pinter, tapi diberi kesempatan untuk apa? Saling menasihati. Kita sama-sama mari. Sekali lagi, untuk menghadapi zaman yang seperti ini, zaman yang carut-marut seperti ini, jangan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat sabul insanu ayyutroka sudah alam yaku natafata min ma'iyyatin yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Apakah manusia mengira
bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini pertanyaan dari Allah. Maka ada hadis mengatakan kono urip sak gendhimu sak karepmu. Nggih. Ning elinga sira bakal mati. Kono arep seneng karo apa wae sak karepmu. Ning suatu saat mesti akan berpisah. Maka di sini Allah nun sewu. Awak dhewe kapan dinengke wae. Tidak pernah dijawabkan. Di sini Allah niku nun sewu tanya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Inilah nanti yang paling berat. Kenapa saya sampaikan ini Bapak sekalian dan anakku ini? Karena sekarang ini cenderungannya itu tadi, penting donya. Maka sekali-kali mari kita menerawang jauh bahwa kehidupan kita nanti itu adalah sangat jauh, sangat panjang dan memerlukan bekal yang sangat banyak. Alam yakunut fatan min mani yumna. Bukankah dia dahulu setetes air yang ditumpahkan? Itu njlentrehke kejadian kita ini. Wong kowe ngono dadiane kaya ngono kok maaf. Sombong, takabur, ya. Maka nang Jawa nun sewu, ana tembang gundul-gundul pacul-cul gembelengan, rasa gembelengan. Wong rupane we gundul kok gembelengan kaya api-api kok. Kaya ganteng-ganteng kok gundul kok gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Pemene nyunggu wakul, wakul niki iso menapa? Isi sego. Ya nek wakul nglimpang ya segone dadi sak latar kanggo gawe. Wong gembelengan itu mesti akibatnya enggak bener. Nggih. Kemudian sumakana alaqatan fakhalaqa fasawwa, nggih. Kemudian mati itu menjadi air itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan. Ini kejadian kita ini diutarakan oleh Allah. Supaya apa? Manusia itu ingat bahwa kejadian kita itu seperti itu. Tapi kebanyakan nek wis roh gebyare donya njuk lali. Nggih. Maka maaf, nggih. Dadi wong ayu kena ning ora kena. Dadi wong bagus kena ning ora kena. Dadi wong sugih kena ning ora kena. Dadi melarat kena ning ora kena. Nah, bingung. Wong melarat apa sing dibanggakan kan gitu. Bapak Ibu dan anakku sekalian, ini banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berpelajaran kepada kita. Maka sekali lagi mari kita mentadaburi Al-Qur'an. Kalau kita saya melihat Al-Qur'an enggak pernah putus-putus, enggak ada bosan-bosannya. Daripada cerita kancil nyolong timun, kalau saya Al-Qur'an ini luar biasa. Ceritanya juga banyak. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah ini banyak sekali kisah-kisah dari itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-8 itu takatu samara min khoti kullama ulqiya fiha faujum sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir mereka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Diwelehke nanti di sana. Okay? Dilemparkan di dalam neraka. Malaikat tanya, apa mbiyen kowe orang tahu dilingake? Padahal di sini, di meja ini sudah banyak yang mengikatkan pada kita. Banyak sekarang orang-orang sekarang ini yang dikejar dalam masalah dunia. Maka saya dikirimi WA daftar orang terkaya di Indonesia, A, B, C, D sampai 9 orang dan sebagainya. Yang paling kaya siapa? Ini pertanyaan. Yang paling kaya itu kita.
Karena 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik dunia dan isinya. Cuma dibayangkan. Kayak mana? Dia cuma triliun. Ya? Berapa ratus triliun. Kita tidak. Dunia kita kuasai. Tapi kita tidak merasa. Kadang-kadang menjadi panggilan sholat aja masih santai-santai, masih tenang-tenang. Ya? Pernah saya mengisi pengajian, Bapak Ibu, harus jujur saya tanya. Bapak Ibu mau enjang sing sholat subuh sinten? Kapulih ngacung. Ternyata kata sing mboten ngacung. Maksudnya subuh niku tepat waktu. Nek subuh nek wis menjelang duha. Mboten pitados. Nggih, ibu-ibu napa bapak napa anak-anak sekalian ini, Masjid Al-Ma'ruf sana coba. Saya ngantar ke pasar itu kan sudah habis subuh lama. Itu masih ada yang sholat subuh. Kan abot pasare timbang subuhe. Kadang-kadang saya geleng kepala, ya Allah. Kaya ngono kok njaluk swargane Gusti Allah. Sholatnya saja sudah di akhir. Kadang-kadang sampai jam 6 masih ada yang sholat subuh. Alasannya baru di dalam perjalanan baru datang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabat wa qulna ma nazalallahu min sain in antum illa fi dhalalin kabir. Surat 67 ini ayat yang ke 9. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang benar. Jawabannya Allah tidak menurunkan sesuatu. Karena apa? Punya telinga tidak mau mendengarkan. Punya mata tidak mau melihat. Punya hati tidak mau merasakan. Mendengar Al-Quran ya disambil lalu saja, nggak pernah dia tersentuh hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau di dalam hatinya sudah ada penyakit, sudah. Alah, kaya ngerti-ngerti ya, mesti jawaban gitu. Wong sing ngomong nyurung tau nglakoni, benar. Kita belum pernah merasakan mati, belum. Belum pernah merasakan akhirat. Tapi Al-Qur'an adalah Allah yang ngendika, yang tahu persis apa di dalamnya. Tapi kadang-kadang orang hanya menyangkal seperti itu. Ini mulai zaman dulu. Rasul-rasulnya itu dibantah dan sebagainya. Rasulullah Muhammad juga dikatakan orang yang gila, ahli sihir dan sebagainya. Ini memang seperti itu. Kemungkinan kita juga begitu. Ikut jalan yang benar pasti banyak orang yang tidak suka. Nyatanya sekarang begitu kok. Pernah, maaf, ibu-ibu melahirkan ditunda. Sekarang sudah ada. Peringatan Maulid Nabi aja sudah ditunda. Diundur. Masya Allah. Oleh karena itu untuk menghadapi hal seperti ini, sekali lagi mari kita sama-sama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hidup kita ini tertata sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, dan kita meraih apa? Surganya Allah itu yang kita harapkan. Kita hidup di dunia ini hanya mencari ridho Allah, mencari bekal untuk menuju surganya Allah. Tapi kalau kita mengikuti zaman sekarang ini yang carut-marut seperti ini, ya pasti kita akan jauh dari jalan Allah. Maka Bapak Ibu dan anak-anakku yang mencintai, sekali lagi, mari jangan ikut-ikutan hal yang sekarang ini. Kita ini punya pedoman, kita ini punya Allah.
Kita ini punya tuntunan, kita ini punya panutan. Ya kita ngikut kepada panutan kita yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Allah akhlaknya terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap orang tua dan sebagainya. Sekarang ini anak-anak aja dipanggil man, ada orang tua kayak ini. Ini betul terjadi. Karena apa? Sudah terpengaruh oleh keadaan zaman. Yang namanya unggah-ungguh ini sekarang udah hilang. Karena pelajaran toto kromo di sini sekolah sudah nggak ada. Tidak ada. Lain dengan yang zaman dulu, generasi Pak Yogi ini pelajaran masih ada, bahasa Jawa masih ada. Kemudian pelajaran istilahnya akhlak masih ada. Sekarang sudah tidak ada. Maka kita harus sekali lagi berbagai ustadz, berbagai Pak Kiai, berbagai dan sebagainya mengajarkan akhlak pada kita yang melalui Al-Quran dan Sunnah ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, masih banyak namun waktu yang membatasi kita. Barangkali ada pertanyaan, kalau bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa ya saya tunda, saya carikan jawabannya. Cuma saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian, pertama adalah tertibkan masalah sholat. Karena sholat itu nanti di akhirat akan ditanyakan yang pertama. Terus ditambah sholat sunat rawatib. Yang jumlahnya adalah berapa? 12 rakaat. Kemudian biasakanlah untuk berpuasa. Baik puasa Bid, Senin Kemis maupun puasa Daud, silahkan pilih yang mana. Ini akan apa? Membentengi diri kita. Yang selanjutnya adalah biasakan membaca Al-Quran. Karena perintahnya Iqra dulu, cinta pada Al-Quran dibaca dulu. Kemudian selanjutnya adalah menghafal. Jangan dikira Pak Yogi ini menghafal, orang kita ngapal-apal ya tetap ngapal kayak gitu. Ya, harus itu, apalagi bagi yang muda-muda pikiran masih jernih itu lebih mudah. Kemarin saya lihat di YouTube, kalau menghafal Al-Quran itu ada berbagai cara supaya cepat hafal. Pertama adalah pemanasan. Jadi kita 5 menit itu menghafalkan, yang sudah hafal dihafalkan terus. Cara memegang Al-Quran pun harus tidak boleh di bawah seperti ini, tapi di samping kanan atau di samping kiri. Karena apa? Orang kalau mengingat-ingat gimana? Gak mungkin orang ingat-ingat kok gini, enggak. Tapi jadi kalau orang mengingat itu mesti begini, maka kalau membaca menghafalkan di sini. 3 kali dibaca 1 ayat, turunkan, ditutup, diucapkan. Belum hafal, 3 kali lagi, tidak ada batasan, 1 ayat. Seperti itu cara menghafal. Insya Allah selalu ingat. Karena orang mengingat itu, dan saya sekali lagi, kalau orang mengingat itu bukan tunduk begini, tapi begini mesti. Iya. Kemudian dilihat, ayatnya dipahami, sampai kalau bisa per huruf dipahami. Itu insya Allah tidak akan lupa. Tapi kadang-kadang kita wis tekan ngisor sing dhuwur lali karena cara menghafal salah. Memang banyak sekali teori-teori cara menghafalkan, ada baca 20 kali tapi tidak terlintas. Tapi kalau kita nun sewu memahami suatu contoh ini dibaca ini terus dilihat, kita baca, ini selalu ingat.
Setelah dibaca Al-Quran, kemudian mentadaburi isinya. Maka seperti tadi, dibaca kemudian artinya dibaca biar tahu maksudnya apa ini. Syukur bage kemudian melihat tafsirnya. Ini per ayat. Kemudian di HP kadang ada asbabul nuzulnya dilihat. Kemudian tafsirnya itu biasanya ada dari Jalalain dan sebagainya, Depak dan sebagainya ada dilihat. Ini. Walaupun satu ayat setiap saat insya Allah. Kalau dalam teori itu 10 menit satu halaman hafal. Tak prakteknya yo angel tenan. Itu. Karena perlu betul-betul harus penuh konsentrasi. Paling-paling ya itu. Sing ayat pertama tek wis hafal 2 3. Sing hafal ayat 1 tok mau sing loro telu mandi ilang meneh. Tapi kita tidak boleh berputus asa untuk menghafal. Ini pertanyaan nih bagi anak-anakku sekalian ini. Siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Tunjuk jari. Alhamdulillah, 1 di belakang. Yang lagi-lagi? Ar-Rahman? Apa meneh? An-Naba? An-Naba ini juz 30. Paling tidak juz 30 itu hafal. Paling tidak hafal. Pak Yogi bisa hafal itu belum lama. Awal corona itu baru juz 30 hafal. Ya, tapi tidak apa-apa, kita terus melatih dan melatih. Karena kalau udah hafal itu asik. Kalau udah hafal satu surat mesti pengen hafal yang lainnya. Tuh. Ini hebatnya Al-Quran, seperti itu, ada daya tarik tersendiri. Maka jangan segan-segan untuk menghafal. Terutama adalah ayat-ayat pilihan, itu boleh. Surat Al-Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah dan seterusnya. Itu bagus, itu artinya mengandung makna. Saya berpesan anak-anak sekalian bahwa Al-Quran ini kalau kita makin kita baca, makin kita hafal itu makin asik. Betul, rasanya kepengen hafal yang lain. Maka sekali lagi saya ingin menganjurkan terutama adalah pada anak-anak sekalian ini, hafalah Al-Quran. Apalagi bagi laki-laki ini. Ini adalah calon imam semuanya ini. Jangan imamnya hanya Al-Ikhlas tok. Qul huwallahu ahad tok. Ayo diguyu karo makmume kok gitu. Kan gitu. Bacaannya bagus, kemudian ayat-ayatnya itu hafalannya banyak. Subhanallah. Syukur bagi sampai hafid Al-Quran. Jadi dimanapun kita membaca yang bagus-bagus bisa. Kesempatan. Itu kira-kira Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang bisa kami sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan aja manfaatnya. Sebelum kami tutup salam, iwak pitik nggo dahar sahur. Nganggo sego apa kupate. Najan sithik anggen kula matur muga-muga ana yuminten meresi santen nggodhog kupat jangane kara. Cekap semanten nyuwun pamunten, sedaya lepat nyuwun. Alhamdulillah. Kene pangapura kene pangapunten iki basa ora padha. Kami akhiri nasrul minallah wa min qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.